Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena di malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online kita di GKO Bekasi 1, yaitu ibadah rumah tangga. Bapak Ibu jemaat, kiranya kesetiaan kita beribadah merupakan ungkapan syukur nyata kita kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah rumah tangga kita di malam hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita akan bernyanyi dari lagu pembukaan kita dari Kidung Jemaat nomor 15. Baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah rumah tangga secara online ini yang dilakukan dari gereja di malam ini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus, sejahteralah kita sekalian yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 356, baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Dalam Yesus, carilah murid-Nya, bacalah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah
sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya, tinggal dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami jemaat-Mu. Pada malam ini kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Mari Bapa, berkati kami semua jemaat Tuhan di malam ini. Berikan kami Roh Kudus hikmat kebijaksanaan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan itu sebagai jemaat Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan ini, semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami jemaat Tuhan sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di malam hari ini terambil dari dua bahan Alkitab. Yang pertama dari Lukas 9 ayatnya yang ke-23 dan yang kedua dari Roma 15 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Firman Tuhan yang kedua, Roma 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu semua dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan kita di malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita di malam hari ini adalah tiap keluarga ada salibnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pelajaran berharga dari seorang guru yang bijak. Seorang guru membuat garis sepanjang 10 cm di atas papan tulis. Lalu ia berkata, anak-anak, coba perpendek garis ini. Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 2 cm dari garis yang tadi menjadi 8 cm. Pak guru mempersilakan lagi anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 6 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan. Sekarang garis itu tinggal 2 cm. Dan terakhir Bapak Ibu jemaat, anak yang bijak, dia maju ke depan. Ia membuat garis yang lebih panjang sejajar dengan garis pertama yang tinggal 2 cm itu. Dan sang guru menepuk bahunya dan berkata, kamu memang bijak
untuk membuat garis itu menjadi pendek. Tidak perlu menghapusnya, cukup membuat garis yang lebih panjang. Dan garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita dapat belajar bahwa untuk memuliakan Tuhan dan mengikut Dia, kita tidak perlu mengecilkan dan menjelekan orang lain. Kita cukup melakukan kebaikan untuk semua orang. Kita cukup melakukan kuasa-kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita, dan biarkan waktulah yang akan membuktikan kebaikan tersebut. Di malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka yang hendak mengikut Dia untuk memikul salib. Salib siapa yang perlu kita pikul? Banyak orang mengira itu adalah salib Kristus. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku." Dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Di sini bukan tertulis salibku, melainkan salibnya. Salib yang perlu kita pikul bukan salib Kristus, melainkan salib kita sendiri. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita memikul salib kita masing-masing? Apa maksudnya? Bapak Ibu jemaat, salib adalah lambang penderitaan, atau lebih tepat lagi, lambang penderitaan sebagai pengorbanan. Tidak ada orang yang menghendaki penderitaan. Namun kenyataannya, dalam hidup ini tidak ada orang yang luput dari penderitaan. Penderitaan ada sebagian dari hidup kita dalam berbagai bentuk yang berbeda. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ambillah contoh yang ringan. Dalam tiap pekerjaan ada tugas yang menyenangkan, dan ada pula tugas yang kurang menyenangkan, bahkan menjengkelkan. Kita mau menjalankan tugas yang menyenangkan, tetapi kita cenderung menggeser tugas yang menjengkelkan kepada orang lain. Padahal tugas yang menjengkelkan itu pun termasuk bagian dari pekerjaan yang harus kita jalankan. Bagian dari tugas kita yang menjengkelkan itu adalah salib yang perlu kita pikul. Kehidupan berkeluarga pun terdiri dari bagian yang menyenangkan dan bagian yang kurang menyenangkan. Sakit penyakit, musibah, atau persoalan rumah tangga adalah bagian-bagian yang kurang menyenangkan. Kita tidak dapat menghindar dari bagian-bagian yang kurang menyenangkan itu. Kita tidak boleh hanya mau enaknya saja. Juga bagian yang tidak enak pun perlu kita pikul. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada berbagai macam kisah hidup yang pernah saya baca. Yang pertama, kisah hidup tentang seorang anak yang mengalami cacat ganda. Bayangkan betapa beratnya beban perasaan orang tua yang anaknya itu mengalami cacat ganda. Tiap hari mereka melihat anaknya terkulai lemas di kursi. Tiap hari mereka melihat anaknya mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Anaknya itu hanya dapat mengeluarkan beberapa bunyi yang sulit dimengerti. Dan tiap hari orang tua ini memikul beban yang terdiri dari berbagai macam perasaan terhadap anak mereka.
dan beban perasaan ini adalah salib yang mereka pikul. Tetapi mereka terus hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ada lagi keluarga lain yang menghadapi salibnya yang bentuknya lain lagi. Belum sebulan keluarga ini menempati rumah mereka yang baru. Rumah ini adalah hasil kerja keras dan hidup sangat berhemat selama 10 tahun lebih. Seluruh tabungan habis terkuras untuk melunasi cicilan rumah ini. Namun belum lagi mereka sempat mengasuransikan rumahnya. Mereka beserta seluruh isinya habis dimakan api. Semua harta milik mereka habis. Sekarang mereka harus memulai segala sesuatunya dari nol lagi. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus, dan mereka saling menopang satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan ini memang ada 1001 macam salib. Tiap keluarga mempunyai salibnya masing-masing. Ada keluarga yang begitu sedih karena mendambakan anak. Sebaliknya juga ada keluarga yang mempunyai banyak anak, namun perilaku anak-anak mereka sungguh menyakiti hati Tuhan. Ada anak yang dirundung kesedihan karena sejak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan ada juga anak yang hidup harus mengalami penderitaan karena sakit penyakit, harus cuci darah karena ginjal yang dia miliki tidak sempurna. Dan itulah salib yang harus mereka pikul dalam hidup ini. Tapi Bapak Ibu jemaat, terkadang kalau kita melihat keluarga lain, mungkin kita akan berpikir, alangkah beruntungnya keluarga itu. Mereka tidak menghadapi penderitaan. Memang dari luar dia terlihat biasa-biasa saja. Tetapi ketika di dalam keluarga mereka, ternyata banyak penderitaan yang mereka alami. Namun sebenarnya tiap keluarga mempunyai persoalan sendiri-sendiri. Dalam tema kita di malam hari ini berkata, tiap rumah tangga ada salibnya. Mengikut Tuhan bukan berarti pasti terbebas dari masalah, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian. Namun yang pasti Tuhan selalu ada untuk kita semua. Karena persoalan adalah proses dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memang ada persoalan atau penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Demikian juga ada persoalan atau penderitaan yang dapat kita tanggulangi. Namun ada pula persoalan dan penderitaan yang betul-betul tidak terelakkan. Penderitaan yang tidak terelakkan ini adalah salib yang perlu kita pikul. Mungkin kita ingin menghindar dari salib itu. Justru karena itu, dalam ucapannya yang kita kutip tadi, Tuhan Yesus menyuruh kita menyangkal diri, artinya mengalahkan keinginan kita sendiri. Tokoh Alkitab yang berhasil menyangkal diri adalah Paulus. Dia mau mengikut Yesus dan melayani meskipun banyak tantangan dan cobaan yang dia hadapi. Menjelang penderitaannya di Golgota, Tuhan Yesus pun ingin menghindar dari penderitaan. Ia memohon, "Ya Bapa-Ku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Namun pada waktu itu Yesus pun menyangkal diri dan berdoa,
tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ucapannya yang kita kutip tadi, Tuhan Yesus bukannya menyuruh kita memikul salib hanya sekali-sekali, melainkan setiap hari. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib yang perlu kita pikul adalah penderitaan dan persoalan yang merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari. Banyak orang yang salah paham dalam hal ini dan mengira bahwa sebagai orang percaya kita harus menerima penderitaan sebagai nasib atau takdir. Bukan itu yang dimaksud. Tuhan Yesus tidak menerima penderitaan secara pasif. Ia pun tidak mencari-cari penderitaan. Ia menerima penderitaan secara aktif, yaitu memanfaatkan penderitaan sebagai pelajaran untuk menumbuhkan atau mendewasakan ketaatannya kepada Bapa di surga. Di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-8 tertulis, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Di dalam memanggil orang-orang untuk mengikut Dia, Tuhan Yesus tidak menjanjikan jalan hidup yang penuh dengan keberhasilan atau jalan hidup yang tidak menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus justru mengingatkan bahwa mereka harus mau memikul salib. Bersedia memikul salib merupakan prasyarat untuk mengikut Yesus. Sebab dalam jalan hidup Yesus pun ada penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Ini adalah persoalan yang harus kita hadapi saat ini. Dan sudah banyak keluarga yang mengalami penderitaan karena COVID ini. Mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi dan sayangi. Ada juga anggota keluarga yang terkena PHK dalam pekerjaan mereka. Itu adalah salib yang harus mereka pikul dalam keluarga mereka masing-masing. Tetapi marilah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hidup seperti sebuah anak tangga, dari satu tangga ke tangga berikutnya. Hidup adalah pertumbuhan pribadi, yang mana ketika pertumbuhan itu terjadi, maka hidup akan semakin berbuah di dalam Kristus. Di dalam kitab Roma 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 merupakan suatu doa dalam memuliakan Allah, dan itu adalah kesatuan untuk memuliakan Allah. Kita akan menanggung kelemahan orang lemah dan menanggung penderitaan yang kita alami dengan tetap memuji dan memuliakan Allah, dengan tetap tekun dalam membaca firman Tuhan, dan teruslah berdoa. Doa memiliki kekuatan yang besar. Sepanjang hari kita harus awali hari kita dengan berdoa. Tanpa doa, kualitas hidup kita akan berbeda, karena Tuhan memampukan kita lewat doa. Dan sebelum Yesus memulai pelayanannya, Dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Dan sebelum meninggalkan dunia,
Dia juga berdoa di Taman Getsemani. Kadang kita lupa untuk berdoa. Kesibukan membuat orang begitu sulit untuk berdoa. Tetapi doa membuat hal yang sulit menjadi mudah. Hari-hari yang kita lalui akan menjadi berbeda jika kita mengawali hari itu bersama dengan Tuhan dan mengakhiri hari itu bersama dengan Dia. Karena firman Tuhan dan doa bagai vitamin atau obat yang manjur bagi tubuh, jiwa, dan raga kita dalam menghadapi COVID-19 ini, yang mana kita harus belajar dari rumah, kita harus bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Itu semua kita lakukan dengan hati bersyukur dan hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita. Ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanyalah keselamatanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun jangan pernah kecewa kepada Tuhan Yesus, karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tetap semangat, sehat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita meresponi firman Tuhan kita tadi dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa-doa pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya kami jemaat GKO Bekasi 1. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus di malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, bagi jemaat Tuhan yang pada malam hari ini boleh duduk mendengarkan firman Tuhan, boleh duduk menyerahkan doa-doa pribadi-pribadi mereka. Bapa, dengar doa-doa mereka Tuhan. Bapa, hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat kami di saat ini. Berkati mereka Bapa, kuatkan iman mereka Tuhan, agar mereka tetap teguh, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapa, di dalam nama Yesus, kami yang boleh beribadah di malam hari ini, Tuhan berkati kami satu persatu. Tuhan berkati rumah tangga kami. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Berkati para suami, para istri, anak-anak, orang
dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan hadir, Tuhan tutup bungkus kami dengan kepak sayap-Mu yang kudus itu Bapa. Berkati kami dalam tiap-tiap rumah tangga kami. Mampukan kami Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan cobaan di saat ini. Karena kami percaya kuasa Tuhan Yesuslah yang lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan bagi kami jemaat Tuhan yang belum tergerak hatinya untuk mengikuti ibadah online seperti ini Bapa. Mari Tuhan, Engkau gerakkan hati mereka supaya di minggu-minggu yang akan datang jemaat kami boleh berkumpul di rumah masing-masing, boleh beribadah, boleh memuji nama Tuhan, boleh menaikkan doa-doa pergumulan mereka kepada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, pada malam hari ini Engkau terus berkati kami di dalam gereja kami di sini Tuhan. Baik kami sebagai gembala sidang, para majelis, setiap komisi-komisi dalam gereja kami. Tuhan berkati kami, mampukan kami Tuhan dalam melakukan pelayanan-pelayanan kami di tiap-tiap komisi. Mampukan kami Bapa untuk melakukan semua itu Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Karena kami percaya Bapa di surga bahwa kuasa Tuhanlah yang lebih besar dari segala kuasa apapun yang dapat membawa hidup kami ke arah kehancuran Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, di malam hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh mengalami sakit penyakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Mari Tuhan, Engkau lihat mereka satu persatu. Engkau berkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang mereka makan dan minum. Engkau mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka rasakan Bapa. Engkau sembuhkan mereka semua hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang besar. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib Bapa. Maka kuasa Tuhanlah yang dapat menyembuhkan setiap orang yang mengalami sakit penyakit di dalam jemaat kami di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk anak-anak kami dari kelas batita balita sampai pemuda, yang mana pada saat ini Tuhan kami semua boleh melakukan kegiatan aktivitas kami dari rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berikan kami kepintaran, kepandaian di dalam belajar. Berkati kedua orang tua kami di dalam menopang kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di rumah, supaya semua itu Bapa boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi para lansia di dalam gereja kami. Mari Tuhan, Engkau tetap menyertai langkah hidup mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, kemampuan jasmani rohani Bapa, supaya di dalam masa pandemi COVID ini, orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka tetap teguh, beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dari atasan sampai bawahan, khususnya kami yang berada di kota Bekasi ini Tuhan, yang mana pada saat ini Tuhan, keberadaan bangsa kami berada dalam masa yang sulit, dalam pandemi COVID-19 yang belum berakhir dalam hidup kami. Tapi mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami jemaat Tuhan. Mampukan kami untuk menghadapi badai ini Tuhan, supaya kami mampu menghadapi semua ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja. Dan pada waktunya Tuhan akan menghalaukan semua virus-virus yang ada di muka bumi ini, dan kami umat Tuhan boleh hidup dengan tenang, boleh memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Bagi para medis yang terus berusaha untuk mengobati setiap pasien-pasien COVID, Tuhan juga mau berkati mereka Bapa, supaya mereka boleh diberikan kekuatan, mereka boleh diberikan kemampuan untuk menghadapi dan untuk mengurus setiap pasien-pasien yang ada di setiap rumah sakit Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pergumulan kami Bapa. Engkau mau dengar dan Engkau mau jawab doa-doa kami di malam hari ini Tuhan. Dan kami naikkan doa kami di malam hari ini Bapa, bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Untuk nyanyian persembahan kita di malam hari ini, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Atau melalui bank dengan cara ditransfer lewat rekening yang ada tertera di dalam ibadah online ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami boleh memberikan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi keluarga rumah tangga kami. Dan di malam hari ini kami boleh mempersembahkan itu untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Bapa, Engkau mau berkati semua itu Bapa, dan itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau ajari kami bukan saja persembahan berupa materi yang akan kami berikan kepada Tuhan, tapi kami akan mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian penutup kita, Kidung Jemaat nomor 318, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan
dan bertekunlah di dalam doa. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, tetap tinggal menyertai, memelihara, dan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Untuk kita semua yang sudah boleh beribadah online di malam hari ini, kiranya kesetiaan kita di dalam beribadah merupakan ungkapan syukur nyata kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu depan kita boleh mengikuti ibadah online seperti ini lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana